Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Varianti, NIM 5302000163 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang islah sebagai langkah mendasar menuju perdamaian. Islah itu secara bahasa memiliki makna yakni baik. Namun, karena perubahan bentuk isim masdar, maka islah ini memiliki makna memperbagus, memperbaiki, mendamaikan. Secara istilah, islah ini merupakan upaya menghilangkan sebuah kerusakan dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam bermasyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang damai, aman, sejahtera. Hal ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang memiliki makna pada intinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antar keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Menurut Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yang mana tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila ada dua orang mukmin yang bertikai, kecil apapun itu pertikaian, maka damaikanlah. Jika salah satu itu terus-menerus melakukan sebuah penganiayaan, maka berilah peringatan untuk kembali kepada jalan Allah. Setelah itu, ketika sudah kembali lagi untuk melakukan perdamaian, maka berikanlah solusi yang seadil-adilnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan dalam kitab tafsir Al-Misbah ini menerangkan bahwasanya apabila seseorang itu selalu mengedepankan sebuah keadilan, maka sebuah keputusannya akan diterima oleh orang-orang. Di sini kami ambil contoh yang mana terdapat bentrok antar dua pemuda. Ini saling bentrok karena rasa sakit hati atas ucapan yang membuat hati kedua pemuda ini sakit. Ini terjadi di daerah Ambon, yang mana saling serang antara dua desa, yaitu Desa K dan Desa Kailola di kawasan di area IAIN Ambon. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kedua pemuda ini bukan termasuk dari mahasiswi Ambon, tepatnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon. Setelah diselidiki, ternyata kedua pemuda ini sama-sama tidak sadarkan diri akibat dari minuman keras, sehingga lontaran kata-kata yang diucapkan antara kedua pemuda ini saling menyakiti satu sama lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertikaian antara kedua desa tadi. Perbuatan ini terjadi selama 3 hari. 3 hari ini mengakibatkan banyak sekali kerusakan-kerusakan, antara lain satu kafe di sekitar rusak, lalu terdapat pos ojek yang dibakar, ada 2 orang yang menjadi korban pada saat pertikaian ini berlangsung, dan masih banyak lagi. Akibat dari terjadinya pertikaian ini, dari pihak pemerintah memberikan satu posko untuk polisi berjaga-jaga agar tidak terjadinya pertikaian secara terus-menerus. Perlu diketahui bahwa
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 8 November 2022 sampai tanggal 10 November 2022. Dan perlu kita ketahui bahwa terjadinya sebuah kesepakatan yang digagas oleh pemerintahan Kota Ambon, Polresta Ambon, dan Polda Maluku di daerah Ambon. Terjadi sebuah perdamaian karena adanya sebuah mediasi. Istilah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 ini menjelaskan bahwasanya ketika seseorang tidak melakukan dialog atau mediasi dalam sebuah pertikaian, maka akan terjadinya sia-sia kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang akan digapai ke depannya. Sehingga adanya perdamaian, adanya islah sebagai jalur damai dan kelola ini menjadi desa yang harmonis kembali dan bisa diambil kebermanfaat dan kemaslahatan bersama. Dalam moderasi beragama, bahwa islah ini merupakan wujud dari perdamaian. Kata dasar ini didefinisikan sebagai antonim dari kata fasad atau kerusakan, sehingga dapat didefinisikan sebuah kebaikan, kedamaian, keharmonisan, dan ketertiban. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Selain itu juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 138. Perlu kita tegaskan bahwa ketika berbeda pandangan namun saling menghargai, saling menghormati, maka akan terjadinya sebuah kemaslahatan. Dan sejatinya orang-orang yang menghargai dan mengedepankan toleransi itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedamaian dan menjauhkan dari kekerasan. Karena sejatinya Islam itu adalah damai, kekerasan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih